Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun berada pada saat pagi hari ini kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita berada di dalam kondisi tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kami yakin dan percaya kualitas ibadah kita tidak berubah. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Besar setiamu, Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru.
Puji Tuhan atas pujian yang kita naikkan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, boleh kami rasakan sampai pada saat hari ini kami bersyukur Tuhan kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami bersyukur kami masih boleh beribadah Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami bersyukur kesempatan boleh kami rasakan, boleh kami dapatkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan terus menaikkan pujian kita, kehadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian di dalam nyanyian kemenangan iman. Nomor 200, Kalau Bunyi Sangkakala. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayat yang kedua. Pada hari yang mulia semua saleh adalah bertemu di dalam tempat yang permai oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayat yang ketiga. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan diri kita. Kita naikkan pujian. Ku nyanyi haleluya. Dengan sikap doa kita naikkan pujian, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Kembali kita naikkan pujian ini. Bapa, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di jalanku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di jalanku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Pada hambanya dipersilahkan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah kita walaupun secara online, tetapi kita bersyukur karena
Tuhan masih memberikan kita jalan untuk tetap melaksanakan ibadah persekutuan bersama-sama jemaat Tuhan. Walaupun kita memang terpisah ruang dan tempat, tetapi kesatuan hati kita saat ini mempersatukan kita. Karena di hadirat Tuhan tidak ada jarak. Amin. GKI Pusat memberikan satu tema yang menyentak hati kita di bulan misi ini, yaitu mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini akan menjadi pendorong kita untuk melakukan tugas kita sembari menanti-nantikan mempelai pria kita datang kembali. Jemaat yang terkasih, Matius 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 adalah perenungan kita hari ini yang mengingatkan kita tentang 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. Mari kita lihat isi perikop ini melalui audio dan visual yang telah dipersiapkan oleh tim multimedia kita. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Yesus berkata, sebab itu berjaga-jagalah, sebab engkau tidak akan tahu tentang hari maupun saatnya. Dari bahasa aslinya itu lebih jelas lagi dikatakan, sebab engkau tidak akan tahu tentang hari maupun jamnya. Nah, perumpamaan ini adalah salah satu pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Nah, kalau kita lihat dan runut dari pasal 24, di situ Yesus berbicara tentang tanda akhir zaman, dimulai dengan perikop bait Allah akan diruntuhkan, kemudian permulaan penderitaan, dan kemudian siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, nasihat untuk berjaga-jaga, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dan dari perenungan kita hari ini, yaitu dalam Matius 25 adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan kemudian perumpamaan tentang talenta atau penghakiman terakhir yang merupakan sebuah kisah yang sangat terkenal, di mana nanti di akhir zaman ada pemisahan antara orang yang jahat dan orang yang baik menurut pandangan Alkitab. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kalau kita melihat Yesus dalam pengajarannya, telah mempersiapkan murid-muridnya untuk mempersiapkan diri dalam hal mempersiapkan gereja Tuhan menghadapi kedatangannya yang kedua kali sebagai mempelainya. Jadi kedatangannya kembali untuk menjemput gerejanya bukanlah suatu hal yang samar-samar.
Kedatangannya kembali untuk menjemput gerejanya bukanlah suatu hal yang kabur bagi kita hari ini. Bukan hal yang samar-samar, tetapi ada pengharapan yang dinanti-nantikan karena ada pengajaran yang telah ia sampaikan dengan gamblang dan menuntut konsistensi para murid. Dan kita adalah murid-murid Kristus hari ini. Berdasarkan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi kisah tentang gadis-gadis bijaksana dan bodoh di sini sebenarnya adalah salah satu pengajaran yang memiliki makna yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita melihat pada konteksnya, sebenarnya siapa yang digambarkan berada di depan pintu pesta sebagai 10 gadis-gadis di sini. 10 gadis tugasnya di depan pintu menyambut satu orang mempelai laki-laki untuk masuk ke tempat pesta. Maka ini tidak berbicara secara langsung berbicara tentang mempelai wanita. Nah, saudara, di dalam tradisi pernikahan Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, pernikahan itu memiliki beberapa tahap. Sebelum perjamuan kawin, ada tahap di mana kedua mempelai akan mengadakan perbincangan dan perjanjian di rumah orang tua mempelai wanita untuk menemukan kesepakatan teknis di dalam rumah tangga mereka nantinya. Perbincangan itu bisa meliput tempat tinggal, keuangan, keturunan, kepemilikan dan sebagainya yang akan mereka laksanakan dalam rumah tangga mereka yang baru. Setelah semuanya beres, barulah tahap pesta perjamuan kawin. Di mana di dalam pesta perjamuan kawin, mereka akan disongsong oleh gadis-gadis yang membawa pelita. Sudah tradisi bahwa waktu perjamuan kawin ini tidak memiliki jam yang pasti. Maka ada keadaan, kalau dari yang kita lihat dalam firman Tuhan, yang tadi kita saksikan bersama-sama maupun yang bisa kita baca, kita bisa buka saat ini firman Tuhan kita dalam Matius 25 untuk menjadi pegangan kita. Nah, saya kembali bahwa sudah menjadi tradisi bahwa waktu perjamuan kawin ini tidak memiliki memiliki jam yang pasti. Maka ada keadaan di mana gadis-gadis ini akan menunggu-nunggu. Sehingga waktu mempelai itu datang, mereka akan berlekas membereskan pelita untuk mereka pegang. Kemudian mereka akan berbaris bersama-sama. Mereka akan masuk ke rumah, mereka akan mengadakan perjamuan kawin itu. Siapakah gadis-gadis ini? 10 gadis ini bisa kerabat, bisa keluarga, bisa tetangga, bisa sahabat, bisa teman dekat dari pengantin, entah itu pengantin pria ataupun pengantin wanita. Mereka adalah orang yang telah dipilih. Mereka adalah orang yang telah dipercaya untuk menyongsong dan membawa pelita dan melakukan perayaan memakai pelita ini sebagai tari-tarian, seperti melalui tari-tarian ataupun nyanyian mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang terpilih, boleh masuk dan menikmati pesta perjamuan itu. 10 gadis ini disebut syakhan atau syakanik yang mempersiapkan diri menyambut mempelai datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya yang kedua kali dalam perumpamaan ini. Ada hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama. Ada beberapa poin yang saya buat di sini yang merupakan perenungan saya juga secara pribadi. Yang pertama adalah di beberapa bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus memang menggambarkan kita sebagai mempelai wanita. Tetapi di dalam kisah 10 gadis bijaksana dan 10 gadis bodoh ini, Tuhan Yesus juga menggambarkan kita sebagai syakhan atau syakanik, sebagai 10 gadis yang diberi tugas sebagai pendamping mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Mempersiapkan acara, menyongsong mempelai datang untuk pesta perjamuan.
Jadi di sini berbicara tentang kesiapan kita, melakukan tugas kita di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah tugas kita? Setiap kita hari ini memiliki tugas dari Tuhan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, untuk perkara di bumi, segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan dan izinkan kita untuk lakukan, untuk kerjakan bersama-sama. Maupun untuk perkara atau pekerjaan surga yang berhubungan dengan kekekalan, pekerjaan tentang surga, kerinduan hati Tuhan. Kalau kita lihat di dalam perikop sebelumnya, di situ kita digambarkan sebagai hamba yang setia. Nah, ini adalah perenungan kita dalam ibadah raya 1, 2, dan 3 yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan minggu lalu. Nah, kalau kita lihat di dalam perikop sebelumnya, di situ kita digambarkan sebagai hamba yang setia atau hamba yang jahat. Dan perikop setelah gadis bijaksana dan gadis bodoh, di situ kita juga digambarkan seumpama orang yang diberi tugas atau talenta melalui tuannya yang pergi dan akan kembali. Jadi di sini kita melihat 10 gadis yang diberi peranan dalam hal menyambut kedatangannya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih. Mereka adalah orang-orang yang diberi peranan, diberi tugas, diberi tanggung jawab. Dan mereka adalah orang-orang yang siap. Bahkan siap dalam hal sebagai gadis-gadis pendamping yang mempersiapkan mempelai wanita untuk mempelai pria. Ini penggambaran gereja dalam hal menjangkau jiwa. Dan poin yang kedua adalah yang bisa kita lihat di dalam perumpamaan ini. Yang kedua adalah peranan kita dalam menyongsong kedatangannya. Kita menyongsong Tuhan dalam sikap penantian, yaitu sikap yakin bahwa mempelai itu pasti akan datang. Ke-10 gadis ini tidak akan mungkin berada di tempat pesta kalau mereka tidak yakin mempelai itu akan datang. Bahkan dikatakan mereka sampai tertidur di tempat perjamuan kawin itu. Di sini kita belajar akan penantian tanpa keraguan-raguan. Di sini kita belajar akan penantian tanpa keraguan. Belajar, saudaraku, apakah kita semua gereja Tuhan hari ini? Apakah kita semua yakin Yesus pasti akan datang? Apakah kita semua sudah dalam keadaan siap? Apakah kita semua sudah menanti-nantikan Tuhan? Bukan lagi kita baru siap-siap untuk masuk dalam menanti-nantikan Tuhan. Tetapi seperti pembacaan kita sudah pergi menyongsong. Nah, inilah kondisi kita yang seharusnya hari ini dalam mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi bukan lagi baru siap-siap membenahi diri. Bukan lagi baru siap-siap membenahi dosa, kerohanian untuk masuk dalam penantian. Tetapi lebih indah saudara, jika hari-hari ini kita sudah dalam tahap menanti-nantikan dengan kesiapan penuh untuk kedatangannya yang kedua kali. Poin yang ketiga adalah mari kita menyongsong dengan membawa serta pelita dan minyak kita. Ini poin yang ketiga yang saya ingin kita renungkan dari perumpamaan ini. Yaitu mari kita menyongsong dengan membawa serta pelita dan minyak. Ini bisa kita lihat. Mungkin kita memegang Alkitab saat ini. Kita bisa lihat di dalam Matius 25 yang tadi kita baca. Yang tadi kita saksikan juga di dalam ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Yesus mengungkapkan pelita di dalam perumpamaannya.
Di dalam Alkitab pelita itu digambarkan sebagai firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Dan ia menggambarkan 5 perempuan yang bijaksana adalah 5 orang yang layak karena dia membawa minyak cadangan bagi pelitanya. Yesus berkata dalam berjaga-jaga kita harus memiliki persiapan, saudara. Persiapan apakah yang diinginkannya? Sehingga ia menggambarkan 5 perempuan yang bodoh, tidak dikenal olehnya, sehingga ditolak masuk di dalam perjamuan kawin miliknya. Di ayat 12, kita coba lihat bersama-sama. Matius 25 ayat 12, saya akan bacakan kembali untuk kita. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saya yakin sang mempelai pria adalah seorang yang penuh belas kasihan sebenarnya. Pastinya. Namun di dalam mengenal Allah, kita harus melihat Tuhan menuntut ketaatan total. Gadis-gadis bodoh ini bukan hanya bodoh, tetapi juga jahat. Mengapa? Karena sikap mereka yang tidak membawa minyak cadangan adalah gambaran mementingkan diri sendiri. Menaruh pembenarannya di atas pembenaran Tuhan. Melakukan suka-suka mereka saja. Tidak mementingkan perintah. Mereka sudah tahu dalam menantikan perjamuan kawin adalah masa penantian di mana jamnya tidak seorang pun tahu. Tetapi mereka tidak mementingkan perintah. Tidak mementingkan arahan. Mereka lebih mementingkan keinginan, kesukaan, kebahagiaan mereka sendiri. Suka-suka mereka sendiri. Mereka punya tugas menyongsong menyambut pengantin untuk sebuah pesta yang besar. Tapi kecerobohan, keegoisan membuat mereka mengikuti keinginan sendiri. Yang akhirnya membuat mereka menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Saudara, kadangkala kita juga begitu. Seringkali kita merasa diri kita benar. Kita merasa sudah tahu semua. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman Tuhan. Kita merasa sempurna dalam moral. Tetapi apakah kita pernah merenungkan apakah yang sebenarnya menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan saya secara pribadi? Melebihi daripada melakukan kegiatan-kegiatan agamawi saya. Apakah sebenarnya menjadi kehendak Allah dalam kehidupan saya secara pribadi? Dapatkah kita diarahkan dengan perintahnya? Nah, ini kita perlu, saudara. Kita perlu keseriusan untuk lebih banyak membawa diri kita, melatih diri kita, menggantungkan kebenaran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu keseriusan untuk lebih banyak melatih diri kita, menggantungkan kebenaran kita
Di dalam kebenaran, apa tujuan hidup saya? Apa kehendak Tuhan secara rohani, tujuan rohani saya ada di bumi ini? Bahkan Paulus berkata bahwa aku melatih diriku. Kata melatih di situ dalam bahasa aslinya, aku melatih diriku dengan keras. Aku memukul-mukul diriku sampai memukul-mukul diriku. Dan saya tidak sembarangan berbicara. Saya pun masih berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat mengetahui apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu saja secara rohani apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bisa kita temukan di dalam perenungan kita bersama dengan firman Tuhan. Sebab dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di dunia yang gelap ini, semakin gelap dan mengarahkan bahkan orang percaya pun perlahan demi perlahan ke dalam kegelapan. Poin yang keempat, kita lihat apa hal yang penting yang saya mau bagikan juga bagi kita. Di ayat yang keempat, di dalam ayatnya yang ke-12, masih dalam ayat yang ke-12, Yesus berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dalam bahasa Yunani setidaknya ada 2 kata mengenal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yaitu eido, mengenal secara pengetahuan, dan ada juga ginosko. Nah, dalam Matius 25:12 ini, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, ini menggunakan kata eido yang memiliki pengertian aku tidak tahu kamu siapa. Aku tidak mengerti kamu siapa. Aku tidak mengerti kamu. Aku tidak mengenal kamu. Dan ketika membaca ayat ini, saya terhentak secara pribadi. Saya sangat sedih. Mengapa? Apakah kita juga terhentak mendengarkannya? Mengapa? 5 gadis yang bodoh ini bukan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka digambarkan sebagai pengikut Kristus. Mereka digambarkan sebagai gadis-gadis yang sedang menanti-nantikan sang mempelai pria itu datang. Saudara, dari pembacaan kita melihat bahwa dikenal Allah sangat erat kaitannya dengan persiapan kita dalam menantikan Dia. Eido saja mereka belum, saudara. Apalagi sampai pada tahap pengenalan ginosko. Apa itu ginosko? Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 27. Saya akan bacakan bagi kita. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saya ulangi, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mendengarkan firmanku. Dan aku mengenal, aku ginosko mereka. Dan mereka mengikut aku. Di sini Yesus menggambarkan kita sebagai domba-domba yang mendengarkan Tuhan. Yang dengar-dengaran sama Tuhan. Tidak suka buat dosa. Tidak suka buat jahat. Tidak suka memanipulasi Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang seperti ini. Suka memanipulasi Tuhan dan kebenaran. Dengan berkata, gak apa-apa buat dosa. Tuhan kan maha pemurah. Tuhan kan maha pengampun. Mana ada sih manusia yang sempurna. Saudara, firman Tuhan katakan kejarlah kekudusan. Dan itu adalah hakikat Allah. Kita tidak hanya melihat kehakikat Allah dari satu sisi, kemurahannya, kebaikannya, tetapi kita harus melihat hakikat Allah dengan sempurna tentang keadilannya dan kekudusannya. Sehingga dia berkata, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan.
Tetapi seringkali orang Kristen suka memanipulasi kebenaran dan Tuhan. Sekali-kalilah berdosa, kan masih di dunia. Dunia ini ada untuk kita bahagia. Saudara, di dunia ini kita berada bukan untuk bahagia, tapi untuk menjalankan tugas kita sebagai saksi. Karena kehidupan sementara ini menentukan kekekalan kita. Dan kita dipilih, saudara, seperti gadis-gadis bijaksana ini. Kita dipilih karena Tuhan percaya pada kita. Kamu dapat aku percaya. Aku telah berikan talenta padamu. Karunia, kemampuan apapun itu. Memasakkah? Gampang bergaulkah dengan orang lain? Baik hatikah, pemurahkah? Suka menolong, suka membantu. Ceria, menghibur orang. Itu adalah kelebihan kita yang kita bisa pakai untuk menjadi kesaksian dan memberitakan tentang Injil melalui hidup kita. Bahkan melalui perkataan kita. Yang Yesus rindukan, kita kembali kepada Yohanes 10:27. Yang Yesus rindukan bukan hanya tahu kita siapa. Bukan hanya eido kita. Bukan hanya sampai batas eido. Seperti yang dia katakan dalam Matius 25 ayat 12, itu sangat menyedihkan. Eido pun tidak terhadap gadis-gadis yang Kristen ini, anggaplah orang percaya ini ya kan, sebab dia menanti-nantikan Tuhan. Apalagi sampai ginosko. Jadi ginosko itu adalah mengenal dia. Ini pengertiannya. Ginosko itu adalah mengenal Yesus secara sedalam-dalamnya hati kita. Memiliki hubungan persekutuan yang tidak biasa dengan Tuhan. Itu ginosko. Yang dimaksudkan dalam Yohanes 10:27. Tetapi pengenalan yang memiliki hubungan pergaulan dengan dia yang nyata. Sehingga ada satu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia memiliki jam doa 12 jam dalam sehari. Saudara, dia berkata, Tuhan itu lebih nyata daripada orang yang ada di sampingmu. Kehadirannya dapat kita rasakan, sukacitanya, damai sejahteranya, pimpinannya, hikmatnya, penyertaannya, tuntunannya, kuasanya dapat kita rasakan. Ginosko itu berarti akrab sekali, yang sangat dekat, saling peka dengan Tuhan, saling peka dengan kebenaran dan kehendaknya dan firman-Nya, peka dengan tuntunannya. Bahkan pengertian ginosko ini adalah seperti intimnya suami dan istri. Wow. Artinya, saudara, dia dapat menikmati kehidupan kita yang kudus. Pengenalan yang sampai pada tahap dia dapat menikmati hidup kita. Setiap kali dia melihat kita, dia menikmati gerakan kita, gerak-gerik kita, perbuatan kita, pikiran kita, apa yang kita katakan, apa yang kita terima, apa yang kita mau lihat. Dia dapat menikmati semuanya. Itu ginosko. Dia dapat menikmati kehidupan kita yang murni. Murnikanlah segala sesuatu yang keluar dari dalam hidup kita. Tetapi apapun yang kau perbuat, ya kan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23. Tetapi apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dia dapat menikmati kehidupan yang melaksanakan tugas amanat agung perintahnya, yaitu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Inilah kerinduan terbesar Tuhan. Karena dia adalah Maha Kasih.
Dan disitulah baru kita dikatakan kita adalah pengikut Kristus. Seperti tadi yang kita baca, domba-dombaku dengaran padaku. Dia ginosko, aku ginosko padanya. Dan dia mengikuti kemana aku arahkan. Apa yang aku arahkan, apa yang aku perintahkan kepadanya. Mari kita tinggalkan keakuan kita hari ini. Mari mulailah menjadi orang yang rindu dikenal oleh Tuhan hingga tahap ginosko. Yang hidupnya dapat dinikmati Tuhan setiap waktu. Sehingga kapanpun ia datang kita sudah siap sedia. Amin. Bahkan kita mempersiapkan mempelai atau mempersiapkan jiwa-jiwa baru untuk menikmati anugerahnya dan kasihnya yang tidak terukur. Kita persiapkan jiwa-jiwa baru bukan karena kita takut kita tidak diterima di surga, tidak. Itu konsep yang salah. Kita mempersiapkan jiwa-jiwa baru karena hati Yesus itu ketika kita sudah ginosko, hati Yesus itu sudah melekat dengan hati kita. Sehingga ketika kita melihat orang lain yang kita pikirkan, belas kasihan Yesus yang kita rasakan. Nah, sehingga kita bisa memulainya. Dari mana kita memulainya? Kita memulai dari kata siap. Aku siap menyongsong kedatanganmu yang kedua kali. Aku mau membenahi hidupku, Tuhan. Aku mau merendahkan keakuanku, pembenaranku. Aku mau membenahi hidupku hari demi hari agar aku makin serupa dengan Engkau. Walaupun berat memang, walaupun harus menyakiti daging ini. Tetapi lebih mulia roh. Karena roh yang hidup, roh yang berasal dari Tuhan. Aku mau melaksanakan tugasku menjadi saksi. Pertemukan aku Tuhan dengan jiwa yang telah menguning dan siap untuk aku layani, untuk aku sampaikan kesaksian hidupku padanya. Pertemukan aku dengan jiwa yang telah menguning yang siap untuk dituai. Dan kita mulai saat ini dengan berdoa. Perkara yang paling mudah dan tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan pengorbanan, kita mulai dengan berdoa. Siapa saja yang masih tersesat di pikiran kita, jangankan orang tidak percaya, orang yang percaya pun banyak yang masih tersesat. Kita doakan saja mereka dengan setia. Dan saya punya banyak kesaksian, mungkin banyak dari Bapak Ibu yang setia, yang luar biasa. Badan pengurus jemaat, hamba-hamba Tuhan, penasehat kita. Punya banyak kesaksian tentang bagaimana menjangkau banyak jiwa melalui doa. Saya juga punya banyak kesaksian itu dan benar-benar itu terjadi yang saya tidak sangka. Hanya dengan berdoa, saya menabur orang lain yang menuai. Ada yang menyiramnya, ada yang merawatnya. Luar biasa. Kita mulai dengan mendoakan siapa saja untuk kita bawa pulang sebagai persembahan kita, sebagai gadis-gadis yang bijaksana ketika mempelai itu datang. Kalau mempelai itu mempersembahkan acara dengan pelitanya, gadis-gadis bijaksana itu mempersembahkan acara dengan pelitanya, kita mempersembahkan acara dengan jiwa-jiwa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita hanya berdoa, saudara. Tidak sulit untuk berdoa, mengingat orang lain. Itu menunjukkan kita mengasihi. Dan kita tidak egois seperti gadis-gadis bodoh ini yang tidak mau dengar-dengaran. Kita harus siap sekarang. Saya sering kali berkata bahwa akhir zaman itu pasti terjadi pada setiap kita. Pasti. Kalau bukan akhir zaman dunia ini,
setidaknya akhir zaman dari umur kita masing-masing pasti akan datang. Dan ketika itu datang, tidak ada lagi waktu untuk membenahi diri kita. Karena itu sudah final, sudah selesai. Saya akan tutup di sini. Saya mendengarkan khotbah sahabat saya yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dalam menafsirkan firman Tuhan. Mengeksegesis firman Tuhan. Tetapi dalam khotbahnya ini yang meneguhkan saya, dia mengingatkan bahwa menjelang akhir zaman ya, paling tidak seperti yang kita sudah tahu juga dalam firman Tuhan bahwa orang akan semakin jahat, akan ada tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam, dan tetapi ada juga keadaan yang seperti biasanya. Nah, ini yang bahaya. Ini yang sering kali orang tidak mengerti. Tuhan itu datang tiba-tiba. Orang seringkali berpikir, oh ada bencana alam yang besar dulu. Ada kengerian yang besar dulu. Ada yang mencekam dulu dan kita udah tidak bisa ngapa-ngapain dulu. Tetapi ada satu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa jangan lupa Tuhan datang seperti pencuri. Dan ada juga ayat yang berkata bahwa Tuhan datang seperti keadaan biasanya. Di mana orang kawin dan mengawinkan. Di mana orang menanam dan menuai. Artinya keadaan yang biasa. Sehari-hari yang biasa terjadi. Dan saat itu Tuhan tiba-tiba datang. Sama seperti Sodom dan Gomora. Mereka sedang pesta, mereka happy-happy, lalu meteor jatuh dari langit. Api Tuhan jatuh dari langit. Dan sangat berbahaya kalau kita tidak punya persiapan ini. Jadi kita mesti sadar, kalau kesiapan menyongsong kedatangan Tuhan itu hanya satu kali, maka kesiapan itu harus dimiliki setiap hari. Seperti gadis bijaksana harus ada minyak cadangan. Artinya harus ada kesiapan untuk berjaga-jaga. Tidak hanya siap saja seperti gadis yang bodoh. Tetapi harus ada sikap berjaga-jaga, kesiapan kita. Dan pastikan setiap hari kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Pastikan setiap hari kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Dan menjadi berkat rohani. Dimulai dari keluarga kita. Oh ya, itu adalah ladang misi kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Keluarga besar kita. Tetangga kita, siapapun juga, teman kita, sahabat kita. Itulah ladang kita masing-masing. Dan kita senantiasa menantikan Tuhan dengan yakin bahwa kita layak di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini sungguh menjadi berkat bagi kita. Bagi kita yang telah setia hari ini. Biarlah kita terus setia mengikut Tuhan. Bagi kita yang melakukan perkara-perkara Tuhan. Biarlah kita terus melakukan perkara-perkara Tuhan. Bagi kita yang giat bekerja dalam kelebihan-kelebihan kita di dunia ini. Biarlah kita terus menjadi berkat dan dampak dan terus bekerja dalam ladang kita masing-masing. Tetapi bagi kita yang hari ini merasa dalam hatinya, mungkin saya belum dalam keadaan siap. Saya belum berjaga-jaga. Saya belum ada pikiran untuk orang lain. Saya berpikir selama ini tugas orang lain, ini tugas hamba Tuhan. Saya tidak perlu menjadi saksi. Atau saya belum mengerti apa itu pengenalan ginosko bersama dengan Tuhan. Saya belum membangun hubungan relationship dengan Tuhan. Saya belum punya kasih kepada Tuhan. Hari ini, mari kita datang pada Tuhan.
Karena dia menyambut dengan tangan terbuka siapa saja yang mau merendahkan hati dan dirinya di hadapannya untuk datang mencari dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah kiranya firman ini sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Sempurnakanlah Bapa melalui perjalanan kehidupan kami masing-masing setiap waktu. Dengan hubungan persekutuan kami dengan firman Tuhan setiap hari. Dan juga lewat pengalaman hidup yang indah bersama dengan tuntunan Roh Kudus melalui hikmat Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Maranatha, oh Tuhan kami datanglah. Haleluya, terpujilah namamu. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan tapi melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari persiapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, serahkanlah kepada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah.
Puji Tuhan atas persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pada saatnya kita akan berdoa syukur dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Pendeta Avius Thomas. Dipersilahkan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama dalam penyembahan kita, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, baik perpuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami dalam menjalani kehidupan kami, dan sungguh kami boleh melihat akan segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu Bapa, hamba datang menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan mereka, baik itu perpuluhan, ucapan syukur, bahkan dalam bentuk apapun hamba berdoa, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber berkat, akan memberkati jemaat Tuhan dengan berlipat kali ganda. Sebab kami selalu percaya kebenaran firman-Mu, lebih berkat memberi daripada menerima, dan kami percaya bahwa berkat yang telah kami berikan ini akan dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, baik dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan dan usaha. Selalu berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan yang pada saat sedang dalam kekurangan, biarlah Tuhan juga akan berkati dengan cara Tuhan sendiri. Berkati badan pengurus jemaat yang akan mengelola ini, hikmat, marifat daripada Tuhan datangnya akan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur kami boleh bersama-sama dalam penyembahan kami pada hari ini. Kami boleh mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi peneguhan untuk kami melangkah. Kami senantiasa memberi yang terbaik dalam jalan hidup ini. Kami selalu berjaga-jaga sebab kami tidak tahu kapan waktu Tuhan, namun kami selalu percaya bahwa ketika Tuhan datang, kami siap menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami cuma berdoa biarlah Tuhan memberkati semua tim pelayanan, berkati dengan cara Tuhan yang luar biasa, terus pakai mereka dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati setiap pribadi kami dalam menjalani minggu ini, berikan kekuatan kesehatan bagi kami, bahkan di tengah pandemi virus corona, kami berdoa biarlah di dalam nama Yesus perlindungannya Tuhan yang sempurna akan dinyatakan di dalam setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, demikian ibadah kita pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.